Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imamatul Laila Solihah. Jadi kita kali ini akan membahas dan belajar bareng tentang sejarah perkembangan dan pemikiran NU dengan tema yang lebih spesifik, yaitu mengenai struktur organisasi NU, perangkatnya beserta tugasnya. Nah, ini bagian dari struktur organisasi NU. Jadi, struktur organisasi itu apa sih sebenarnya? Struktur organisasi itu adalah diagram yang menggambarkan rantai perintah, hubungan, pekerjaan, dan tanggung jawab dari satu organisasi ke organisasi lainnya. Nah, yang paling atas sendiri, paling pusat, yaitu ada PBNU yang berkedudukan di ibu kota negara, kemudian PBNU yang berkedudukan di provinsi, kemudian ada PCNU yang berkedudukan di kabupaten, terus PCINU yang berkedudukan di luar negeri, baru ada MWCNU yang berkedudukan di kecamatan, terus ranting NU yang berkedudukan di desa atau kelurahan, baru anak ranting NU yang berkedudukan di desa atau kelompok. Nah, PBNU itu berkedudukan di ibu kota negara. PBNU ini adalah kependekan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Jadi PBNU ini terletak di ibu kota NKRI, yaitu Jakarta, dan ini merupakan pusat kepengurusan Nahdlatul Ulama. Tugasnya penanggung jawab dan pengendali kegiatan Nahdlatul Ulama, terus pelaksana keputusan muktamar. Muktamar itu apa toh? Muktamar itu suatu pertemuan yang diadakan oleh sebuah organisasi atau kelompok yang dimana pertemuan ini diikuti oleh wakil dari organisasi untuk mengambil suatu keputusan dari permasalahan yang menjadi topik pembahasan di dalam muktamar tersebut. Terus yang kedua yaitu ada PWNU yang berkedudukan di provinsi. PWNU ini kependekan dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama. Jadi di tingkat provinsi, terletak di ibu kota provinsi, ya seperti Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat gitu. Nah, ini sebagai koordinator cabang dan sebagai pelaksana pengurus besar. Kemudian selanjutnya yaitu PCNU. PCNU ini berkedudukan di kabupaten atau kota. Kependekan dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama di tingkat kabupaten, kemudian memimpin dan mengordinir majelis wakil cabang dan ranting, melaksanakan kebijaksanaan pengurus wilayah dan pengurus besar. Jadi PCNU itu ada di tingkat kabupaten, yaitu Kabupaten Temanggung, Kabupaten Magelang gitulah. Kemudian PCINU berkedudukan di luar negeri, kependekan dari Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama. Jadi letaknya itu di luar negeri, seperti PCINU Belanda, PCINU Jepang, dan lain-lain. Jadi kewenangannya itu disetarkan PCNU. Jadi dari PCNU nanti ke PCINU. Kemudian ada MWCNU. Ini berkedudukan di kecamatan. MWCNU ini kependekan dari Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama. Tingkatannya di kecamatan. Nanti ada Kecamatan Kandangan. Kalau di Indonesia ya, Kecamatan Kandangan, Kecamatan Ngadirjo, Kecamatan Wonoboyo, Kecamatan Magelang, dan lain-lain.
Jadi tugasnya itu penegas tugas dan mengkoordinir ranting, melaksanakan kebijaksanaan pengurus di atasnya. Terus ada ranting NU, ini kedudukannya di desa atau kelurahan, tingkat desa. Terdapat kelompok anak ranting KAR jika diperlukan. Dalam kelompok anak ranting hanya ada ketua. Kemudian anak ranting NU ini berkedudukan di dusun atau kelompok. Kewenangannya disetarkan ranting. Kemudian kita akan membahas lagi tentang 3 perangkat organisasi NU, yaitu yang pertama ada badan otonom atau banom, kemudian ada lajnah, dan ada lembaga. Badan otonom atau banom yaitu perangkat organisasi yang berfungsi melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan perorangan. Badan otonom ini terdiri dari 10. NU itu mempunyai 10 banom. Yang pertama yaitu Jamiah Ahli Thoriqoh Al-Mu'tabarah An-Nadiyah atau JATMN. Tugasnya itu membantu melaksanakan kebijaksanaan pada pengikut tarekat yang muktabar atau diakui di lingkungan NU, serta membina dan mengembangkan seni hadroh. Kemudian adalah Jamiatul Qura wal Hufaz JQH. Tugasnya itu melaksanakan kebijakan pada kelompok qori atau qori'ah, pembaca tilawah Al-Quran, dan hafiz atau hafizah, penghafal Al-Quran. Kemudian ada muslimat, melaksanakan kebijakan pada anggota perempuan NU. Fatayat, melaksanakan kebijakan pada anggota perempuan muda NU. Kemudian ada Gerakan Pemuda Ansor, GP Ansor, itu melaksanakan kebijakan pada anggota pemuda NU. GP Ansor menaungi Banser, Barisan Ansor Serbaguna, yang menjadi salah satu unit bidang kerapnya. Kemudian ada Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Ibnu, melaksanakan kebijakan pada pelajar, mahasiswa, dan santri laki-laki. IPNU menaungi CBP, Kop Brigades Pembangunan, semacam satgas khususnya. Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama IPPNU, melaksanakan kebijakan pada pelajar, mahasiswa, dan santri perempuan. IPPNU menaungi KKP, Kelompok Kepanduan Putri, sebagai salah satu bidang garapnya. Kemudian ada Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama ISNU, membantu melaksanakan kebijakan pada kelompok sarjana dan kaum intelektual. Kemudian ada Syarikat Buruh Muslimin Indonesia Sarbu-Musi, melaksanakan kebijakan di bidang kesejahteraan dan pengembangan ketenagakerjaan. Ada Pakar Nusa yang bertugas melaksanakan kebijakan pada pengembangan seni bela diri. Yang kedua yaitu Lajnah. Lajnah ini adalah perangkat organisasi untuk melaksanakan program yang memerlukan penanganan khusus. Lajnah dibagi menjadi 2, yaitu Lajnah Falakiyah yang bertugas mengurusi masalah hisab dan ruqyah serta pengembangan ilmu falak atau astronomi. Kemudian ada Lajnah Ta'lif wan Nashr LTN, bertugas mengembangkan penulisan, penerjemahan, dan penerbitan buku atau kitab serta media informasi menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja. Yang ketiga yaitu lembaga.
Lembaga ini perangkat departementasi organisasi yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan berkaitan dengan suatu bidang tertentu. Lembaga NU mempunyai 14 lembaga, yaitu Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU) yang bertugas melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan dakwah agama Islam yang menganut faham aswaja. Kemudian ada Lembaga Pendidikan Ma'arif (LP Ma'arif NU) melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan dan pengajaran formal. Kemudian ada Rabit Ma'ahid Al-Islamiyah RMI yang melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan pondok pesantren. Ada Lembaga Perekonomian NU (LPNU) melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan ekonomi warga. Ada Lembaga Pengembangan Pertanian NU (LP2NU) melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan pertanian, lingkungan hidup, dan eksplorasi kelautan. Ada Lembaga Kemaslahatan Keluarga (LKKNU) melaksanakan kebijakan di bidang kesejahteraan keluarga, sosial, dan kependudukan. Kemudian ada Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (LAPSDAM) melaksanakan kebijakan di bidang pengkajian dan pengembangan sumber daya manusia. Kemudian Lembaga Penyuluhan dan Pemberian Bantuan Hukum (LPBHNU) yang bertugas melaksanakan penyuluhan dan pemberian bantuan hukum. Selanjutnya Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia (LESBUMI) melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan seni dan budaya. Ada Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (LAZISNU) bertugas menghimpun, mengelola, dan mentasyarufkan atau menyalurkan zakat, infak, dan sedekah. Kemudian ada Lembaga Wakaf dan Pertahanan (LWPNU) yang bertugas mengurus, mengelola, serta mengembangkan tanah dan bangunan serta benda wakaf lainnya milik NU. Masih ada lagi banyak ya. Lembaga Bahsul Masail (LBMNU) membahas dan memecahkan masalah-masalah yang maudhu'iyah atau tematik dan waqiyah aktual yang memerlukan kepastian hukum. Ada Lembaga Takmiri Masjid Indonesia (LTMI) melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan dan pemberdayaan masjid. Yang terakhir yaitu Lembaga Pelayanan Kesehatan (LPKNU) yang bertugas melaksanakan kebijakan di bidang kesehatan. Nah, jadi itu semua struktur organisasi NU beserta perangkat-perangkatnya dan tugas-tugasnya. Terima kasih sudah menyimak dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.